Oke, buat Anda semua, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang kita kenal sebagai PPPK, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya jadi penentu nasib kontrak kerja Anda? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kenapa skor e-kinerja itu sekarang jadi segalanya. Beneran, ini bisa jadi penentu karir Anda ke depan. Coba kita mulai dari sini ya. Mungkin Anda berpikir, wah akhirnya lulus seleksi jadi PPPK, posisi udah aman nih. Selamat sih, tapi yakin aman selamanya? Kalau Anda mikirnya begitu, siap-siap ya, karena aturan mainnya sekarang sudah berubah total. Oke, kita langsung masuk ke intinya aja. Bagian pertama ini penting banget. Sebuah peringatan keras. Dan ini bukan kabar burung atau gosip di kantor loh. Ini datang langsung dari atas, dari pimpinan. Kebijakan resmi yang wajib, sekali lagi, wajib Anda tahu. Dan siapa yang ngasih peringatan ini? Nggak main-main. Ini dari Badan Kepegawaian Negara alias BKN. Mereka bilang dengan sangat-sangat tegas, kalau zaman kerja santai, nggak ada target, nggak ada konsekuensi, itu udah lewat. Terutama, dan ini digarisbawahi, terutama buat PPPK. Sekarang coba kita ingat-ingat lagi ya, PPPK itu singkatannya apa? Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, kata kuncinya tuh loh, perjanjian kerja. Ini bukan cuma sekedar nama, tapi ini inti dari status Anda. Artinya apa? Anda itu terikat kontrak. Beda banget sama PNS yang statusnya pegawai tetap. Ini fundamental bedanya. Nah, ini dia bagian yang paling krusial. Peringatan dari BKN itu blak-blakan banget. Kinerja jelek atau bahkan maaf nih ya, sekedar kelihatan males-malesan, sekarang itu bisa jadi tiket satu arah buat kontrak Anda nggak diperpanjang, langsung, tanpa basa-basi. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara pemerintah ngukurnya? Kan harus ada patokannya dong. Nah, jawabannya ada di satu sistem digital yang jadi rapor kita semua. Yuk, sekarang kita bedah bareng-bareng. Apa itu e-kinerja? Ini bukan kata saya loh. Coba dengerin langsung kutipan dari Wakil Kepala BKN, Bapak Suharman. Beliau bilang pejabat pembina kepegawaian itu boleh banget nggak memperpanjang kontrak kalau kinerjanya jelek. Dan patokannya apa? Jelas banget ada laporannya di e-kinerja. Jadi nggak ada lagi cerita suka atau nggak suka, semuanya berbasis data. Terus, apa aja sih yang dipantau di e-kinerja ini? Jawabannya, ya hampir semuanya. Mulai dari absensi Anda, capaian kerja tiap hari, laporan kegiatan yang Anda input, sampai output kerja yang benar-benar bisa diukur. Oh, dan yang paling penting, disiplin. Ini jadi fondasi dari semuanya. Jadi, intinya begini, rapor digital ini, e-kinerja ini, sekarang jadi penentu utama nasib Anda. Udah bukan lagi sekedar formalitas administrasi buat diisi doang. Skor e-kinerja Anda itu, ya itulah yang bakal jadi pertimbangan utama lanjut atau tidak kontrak Anda. Nah, ini membawa kita ke poin berikutnya yang gak kalah penting. Kita perlu pahami betul-betul kalau perpanjangan kontrak itu sama sekali bukan hal yang otomatis. Coba kita lihat perbandingannya, biar makin jelas. Di satu sisi ada PNS, statusnya tetap, keamanan kerjanya tinggi. Di sisi lain ada PPPK, statusnya kontrak, perpanjangannya tergantung evaluasi. Ini ibarat lari maraton versus lari sprint estafet. Satu finishnya jauh di depan, yang satu lagi harus terus membuktikan diri di setiap putaran. Bener-bener dua dunia yang berbeda. Terus apa aja sih alasan kontrak bisa nggak diperpanjang? Daftarnya jelas banget. Pertama, dan ini yang paling utama ya, skor e-kinerja Anda anjlok. Kedua, ada pelanggaran disiplin. Ketiga, bisa juga karena formasinya udah nggak dibutuhin lagi sama instansi. Dan yang terakhir, ini juga penting, Anda nggak nunjukin ada perbaikan kinerja, stagnan aja gitu. Jadi ini semacam myth buster ya. Anggapan lama kalau kerja jadi pegawai pemerintah itu zona nyaman sampai pensiun, lupakan itu. Mitos itu udah nggak berlaku lagi. Khususnya, sekali lagi, khususnya buat Anda yang statusnya PPPK. Oke, setelah dari tadi kita ngomongin peringatan dan risiko, mungkin ada yang mulai cemas. Tenang, jangan panik. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Gimana caranya biar kontrak kita aman dan diperpanjang? Yuk kita bahas langkah-langkah konkretnya. Ini dia resepnya, simple tapi harus konsisten. Pertama, kerja sesuai target, jangan di bawah, kalau bisa di atas. Kedua, selesaikan semua kerjaan tepat waktu, jangan suka menunda-nunda. Ketiga, ini nih yang sering disepelekan, rajin dan disiplin isi laporan e-kinerja harian. Keempat, tunjukkan etika dan disiplin profesional. Dan yang terakhir, ya jelas, hindari perilaku yang nggak produktif. Jangan cuma kelihatan sibuk, tapi hasilnya nggak ada. Kalau mau diringkas jadi 2 kata kunci, cuma ini.
produktivitas, dan disiplin. Dua hal ini harus konsisten. Inilah yang bakal jadi tameng paling kuat buat ngamanin posisi Anda, bukan yang lain. Oke, terakhir, mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Karena kebijakan ini sebetulnya bukan cuma soal menghukum yang males loh. Ada tujuan yang lebih besar di baliknya, yaitu menciptakan standar pelayanan yang baru. Jadi, kenapa sih pemerintah sampai seketat ini? Tujuannya mulia banget, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Harus kita sadari, kinerja Anda satu persatu itu ngaruh banget ke kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Ini efek dominonya besar. Jadi, mulai sekarang coba deh ubah cara pandang kita terhadap kontrak kerja. Itu bukan cuma selembar kertas yang ditandatangani setahun sekali. Anggaplah itu sebagai rapor profesionalisme kita. Seberapa profesional kita dalam melayani publik dan negara, ya di situ ukurannya. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Dengan adanya sistem yang seketat dan setransparan ini buat PPPK, kira-kira apakah ini jadi awal dari berakhirnya era stereotip abdi negara yang malas? Jawabannya ada di kinerja Anda semua.